Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema kejahatan pasti binasa. Saudara, sebelum itu saya mengajak kita sekalian untuk datang kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau senantiasa limpahkan pada kami, sehingga pada saat ini kami boleh kembali ada di dalam persekutuan doa online. Kami memohon biarlah firman Tuhan terus meneguhkan kami, memampukan kami berjalan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Pakailah hamba-Mu dalam setiap apa yang disampaikannya, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan terdapat di dalam kitab 2 Petrus pasal kedua, ayat 4-21 yang menyatakan demikian, saudara. Sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, tempat mereka dirantai dalam kegelapan untuk disimpan sampai hari penghakiman. Allah juga tidak menyayangkan dunia purba. Ia hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Allah menghukum kota Sodom dan Gomora dan memusnahkannya dengan api dan menjadikannya peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi nyatalah bahwa Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya yang mencemarkan diri dan menghina kekuasaan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat makhluk-makhluk yang mulia. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Namun mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui sehingga mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang-orang terkutuk. Sebab mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Namun Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan topan. Bagi mereka telah tersedia kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari orang-orang yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan karena orang diperhamba oleh yang mengalahkannya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlihat lagi di dalamnya dan dikalahkan, akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu lebih baik bagi mereka jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Saudara, sampai demikian jauh pembacaan kita.
Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, hari ini kita bicara tentang kejahatan pasti binasa. Saudara, saya mau tanya, capek nggak sih jadi orang baik? Lelah tidak kalau kita menjadi orang yang senantiasa memperjuangkan kebenaran dimanapun kita berada? Saudara, saya tahu bahwa di dalam hidup ini sebenarnya kita diperlihatkan begitu banyak kejahatan-kejahatan yang seolah-olah kejahatan itu begitu bebasnya berkarya di dalam hidup mereka. Orang-orang jahat seolah-olah hidup dengan bebas, bahkan bukan hanya bebas, mereka juga adalah orang-orang yang seakan-akan berjaya dengan segala kejahatannya. Bahkan kita juga melihat bagaimana kehidupan flexing atau gemar memamerkan segala-gala yang jahat itu di hadapan banyak orang. Mereka mungkin memamerkan kekayaan yang justru dari korupsi. Mereka mungkin menganggap hebat karena jabatan mereka, tetapi juga memakai jabatan mereka dengan cara-cara yang menindas orang lain. Atau mereka punya karir yang bagus sebagai pengusaha dan lain sebagainya, tapi segala sesuatunya itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Nah saudara, apa yang terjadi dengan orang benar? Orang benar sebaliknya, seakan-akan sudah setia pada firman Tuhan, memperjuangkan kebenaran, tapi hidup mereka malah apa? Malah menderita. Nah hari ini firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat 4-21 itu menegaskan pada kita bahwa sesungguhnya kejahatan tidak akan bertahan selama-lamanya. Allah itu melihat, Allah itu adil, Allah itu pasti menghukum kejahatan, serta Ia akan menyelamatkan orang-orang baik dan orang-orang benar. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 4-10, Rasul Paulus ini mengingatkan bahwa Allah telah menunjukkan keadilannya sejak zaman dahulu. Bahkan sejarah kehidupan manusia menunjukkan bahwa yang namanya kejahatan itu tidak pernah berjaya selama-lamanya. Ia pasti binasa. Untuk itulah di dalam perikop yang kita baca, Rasul Petrus itu menunjukkan bukti-buktinya. Apa buktinya? Yang pertama adalah tentang iblis dan para malaikat yang memberontak kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak dibiarkannya bebas, tetapi dikurung di dalam kegelapan untuk menunggu hukuman. Tidak hanya para iblis dan malaikat-malaikat yang memberontak, tapi juga dunia di zaman Nuh itu dihancurkan oleh air bah. Ketika dunia dipenuhi dengan segala kejahatan, Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya, tetapi menghukum orang-orang fasik. Dan yang ketiga, ketika kita mendengar peristiwa Sodom dan Gomora yang dimusnahkan oleh api, Tuhan tidak membiarkan kejahatan mereka itu terus berlangsung. Ia membinasakan kota-kota itu, tetapi Ia juga menyelamatkan Lot, orang yang hidup benar itu. Nah, dari sini saudara, kita melihat bahwa contoh-contoh ini kita belajar bahwa kejahatan memang bisa bertahan, tapi ingat itu untuk sementara. Dan pada waktunya, pada akhirnya kejahatan itu akan menghadapi hukuman dari Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 37 ayat 1 dikatakan demikian saudara. Jangan geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Karena itulah kalau kita membaca di dalam ayat 10-16, Petrus itu mengingatkan tentang guru-guru palsu dan orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu mereka. Karena kesombongan mereka, karena keserakahan mereka. Dan mereka seperti Bileam yang memilih keuntungan duniawi daripada mau taat kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah saudara yang justru tampaknya kelihatannya sukses di dunia ini. Tetapi sesungguhnya mereka itu sedang menuju kebinasaan. Nah, kita juga bisa melihat di dalam sejarah hidup kita. Saudara pasti kenal ya nama Adolf Hitler.
seorang pemimpin Jerman dengan segala kesombongannya pada masanya. Dan dia juga memerintah dengan segala kebencian yang menyebabkan penderitaan jutaan orang. Dan akhirnya juga seorang Adolf Hitler akhirnya harus juga hancur, binasa dalam kehidupannya. Bukan hanya Adolf Hitler, ada juga orang bernama Bernie Madoff yang dikenal sebagai orang yang ulung dalam menipu. Yang menipu banyak orang dalam skandal keuangan terbesar di Amerika. Tapi pada akhirnya dia ditangkap. Dan pada akhirnya juga dia meninggal di dalam penjara. Nah, sekarang ini di depan mata kita, di media massa saat ini saudara-saudara, dengan gamblang orang-orang yang terkenal itu, yang tadinya punya nama besar, punya jabatan mentereng, namun karena segala kejahatan mereka yang luar biasa, akhirnya terbongkar semuanya. Nah, saudara, disinilah kita bisa melihat bahwa Tuhan mungkin sepertinya memberi waktu bagi orang-orang ini untuk bertobat. Tetapi jika mereka menolak pertobatan dan menolak untuk kembali kepada jalan Tuhan, akhirnya mereka akan menemui kehancuran. Nah, ada ungkapan saudara-saudara, kejahatan mungkin menang dalam satu bab kehidupan, tetapi kebaikan akan selalu memenangkan seluruh cerita. Nah, saudara, disinilah Petrus menegaskan bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang benar seperti Nuh dan Lot. Meskipun mereka ada di tengah-tengah dunia yang jahat. Mereka setiap hari harus berhadapan dengan lingkungan yang jahat. Tapi karena mereka mau taat kepada Tuhan, mereka tetap dilindunginya. Ia mengajarkan kita bahwa jangan takut atau menyerah pada kejahatan di sekitar kita. Kita harus tetap berpegang pada iman dan hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena di sanalah kita tahu bahwa ujungnya kita menerima keselamatan. Kita ingat saudara kisah tentang Nelson Mandela yang dipenjara selama 27 tahun karena memperjuangkan keadilan. Namun apa yang terjadi? Inilah hebatnya seorang Nelson Mandela. 27 tahun dia dipenjara, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah menyerah juga pada kebencian. Akhirnya keadilan itu menang dan dia menjadi seorang sosok simbol perdamaian dunia. Saudara, gelap tidak bisa mengusir gelap. Hanya cahayalah yang bisa melakukannya. Nah, karena itu apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang beriman? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, saudara, percayalah bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Karena itu jangan biarkan rasa iri hati, terus ikut-ikutan berbuat curang, kejahatan. Tapi kita harus melihat bahwa sesungguhnya kebenaran itu pasti akan menang. Dan Tuhan akan bertindak pada waktunya. Yang kedua, jangan pernah berkompromi dengan kejahatan. Tetapi terus setia pada kebenaran. Meskipun dunia di sekitar kita itu semakin jahat. Dan yang ketiga, selalu bersiaplah menghadapi tantangan seperti Nuh dan Lot. Kita mungkin menjadi minoritas dalam kebenaran, tapi Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Karena itu saudara, marilah kita hidup tetap berpegang pada iman, hidup di dalam kebenaran, dan percaya bahwa pada akhirnya kejahatan pasti binasa. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami selaku orang-orang percaya hidup di tengah-tengah dunia yang menunjukkan kejahatan demi kejahatan, seringkali kami menjadi ciut, seringkali kami merasa tidak mampu dan tidak berdaya dengan semua itu. Padahal sesungguhnya ketika kami boleh berpegang pada firman Tuhan, kami setia kepada kebenaran yang Tuhan ajarkan, pada akhirnya kejahatan itu akan binasa. Oleh karena itu tolong kami Tuhan. Kalau pada saat ini kami sedang bergumul bagaimana berjuang di tengah-tengah kebenaran. Ajar kami untuk menjadi orang-orang percaya yang tetap setia pada firman Tuhan. Tetap menghidupkan nilai-nilai ajaran Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Kadang kami bisa terluka, kecewa, mungkin marah. Tapi biarlah itu terjadi bukan seterusnya. Tapi kami mau datang kepada Tuhan
untuk memulihkan diri kami, untuk melihat bahwa apa yang Tuhan ajarkan itu adalah jalan keselamatan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan setiap kami, mungkin kami yang ada di tempat pekerjaan, yang menghadapi rekan-rekan sekerja yang tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk setia, bahkan bisa merangkul mereka untuk kembali kepada jalan Tuhan. Bagi kami yang ada di tengah-tengah keluarga yang kadang-kadang tidak mensupport kami untuk bicara tentang hal-hal yang benar, ajar kami untuk tetap setia kepadamu dan memulihkan keluarga kami. Kalau kami juga seorang mahasiswa pelajar, yang kami juga menghadapi teman-teman yang melakukan pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan, tolong Tuhan kami supaya tidak terseret atau tenggelam di dalam hal-hal yang tidak benar, tapi kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami, yang di dalam rohnya senantiasa menjaga dan melindungi kami dan memampukan kami untuk setia pada firman Tuhan. Dan biarlah kesetiaan kami pada firman Tuhan pada akhirnya membawa kami pada keselamatan. Terima kasih akan semua ini Bapa. Inilah doa seruan kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.